Baik, jadi kita mulai saja untuk diskusi kita pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Alif selaku perwakilan dari Pokdarwis Dieng Pandawa. Selamat siang juga kami sampaikan kepada Pak Yeli Harmoko, perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banjarnegara. Sebelumnya perkenalkan, saya Astika Syafira, mahasiswa D4 Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada. Di sini ada rekan saya Fajarsih Lutfia Marta, kemudian ada rekan saya juga Gevina Zahira yang akan membersamai saya dalam diskusi kita pada siang hari ini. Sebelumnya pada kesempatan kali ini Pak, kita akan membahas mengenai sinergi antara Pokdarwis Dieng Pandawa dan Disparbud Banjarnegara dalam mensukseskan Dieng Culture Festival sebagai sebuah event internasional. Seperti yang kita semua tahu bahwa Dieng Culture Festival sendiri merupakan sebuah event tahunan yang di dalamnya menyajikan berbagai event kebudayaan dan ada juga kearifan lokal dari Dieng sendiri. Dan ini tuh event ini menggabungkan konsep budaya dengan adanya wahana wisata alam dengan tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat di Dieng. Dieng khususnya Dieng Kulon sendiri. Nah, pada tahun ini Dieng Culture Festival juga sudah terlaksana. Tentu banyak sekali pertanyaan yang muncul dari orang-orang awam seperti kami, seperti pendengar-pendengar kita nantinya, bahwa bagaimana sebuah event bisa sesukses Dieng Culture Festival ini. Padahal DCF ini lahir dari sebuah Pokdarwis di sebuah daerah yang notabene-nya bukan daerah yang kota yang besar seperti itu. Nah, pertama-tama saya hendak bertanya ke Pak Yeli dulu selaku perwakilan dari Disparbud Banjarnegara terkait kerjasama antara Disparbud Banjarnegara, Dieng dan juga Dieng Pandawa. Nah, dahulunya itu bagaimana awal mula terjadinya kerjasama antar Disparbud dan juga Dieng Pandawa, khususnya dalam event Dieng Culture Festival ini, Pak. Terima kasih, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Hestika Safira selaku host, Mas Alif, Assalamualaikum Mas. Lama nggak jumpa. Waalaikumsalam Mas Yeli. Kemarin. Iya. Terus Mbak Fajar Lutfia serta Gevina Zahira. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan ke kami kaitan dengan Zoom meeting pada sore hari ini, yaitu kaitan dengan sinergi Pokdarwis Dieng Pandawa dan Disparbud Kabupaten Banjarnegara kaitan dengan pelaksanaan DCF. Permohon maaf kami sampaikan kaitan dengan sedianya memang hari ini Pak Kabid sendiri yang akan mengikuti Zoom ini, tapi kebetulan tadi mendadak ada tamu yang tidak bisa ditinggalkan, jadi akhirnya mendisposisi kepada kami untuk mengisi atau ikut berdiskusi di acara pada Zoom pada sore hari ini. Kalau tidak salah kemarin kita habis melaksanakan DCF yang ke-12, berarti secara otomatis DCF telah berjalan selama 12 kali. Peran Dinas Pariwisata 13 Pak. Oh 13 ya. 13 berarti 13 kali peran Dinas Pariwisata kaitan dengan pelaksanaan DCF yang jelas yang pertama adalah kembali ke misi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu pembinaan, fasilitasi kaitan dengan pelaksanaan kebudayaan di Kabupaten Banjarnegara, yang otomatis selain itu juga ada pembinaan lembaga kelembagaan. Dalam hal ini ada Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Sebenarnya tidak hanya Pokdarwis Dieng Pandawa yang kita bina di Kabupaten Banjarnegara, tentunya ada banyak Pokdarwis, tapi kebetulan pada saat
awal terbentuknya, kalau tidak salah nggih, karena terus terang kami di Dinas Pariwisata baru 2 tahun, awalnya kami tidak begitu memahami, tapi alhamdulillah kami sudah melaksanakan DCF selama 2 kali, yang tahun kemarin secara virtual dan yang kemarin terakhir kita secara luring atau secara live langsung. Jadi otomatis itu ya, karena fungsi dan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata merupakan fasilitator dan membina kelembagaan kaitan dengan pengelolaan wisata di desa, yaitu di dalam bentuk Darwis secara otomatis, maka di situ ada istilahnya saling tukar menukar, saling tukar menukar dalam artian pembinaan itu saling memberi masukan kaitan dengan DCF seperti yang saya ketahui berdasarkan Mas Alif, ini di sini ada orangnya juga, kaitan dengan yang pertama itu memang titik awalnya memang hanya sekedar seperti karnaval, ya, karnaval budaya mungkin, karnaval budaya karena sebelumnya DCF itu berasal dari Pekan Budaya, ya, Pekan Budaya Dieng, cikal bakalnya Pekan Budaya Dieng. Jadi secara otomatis kami Dinas Pariwisata mendukung penuh ide awal pelaksanaan Pekan Budaya ini atau pelaksanaan event budaya ini. Jadi secara otomatis karena kami di dinas itu merupakan pembina dan fasilitator Pokdarwis di tingkat desa, maka secara otomatis kita saling membackup antara Dinas Pariwisata dan Pokdarwis. Sementara itu kaitan dengan awal terjadinya pembentukan. Jadi memang tidak serta-merta dalam artian berjalan sendiri-sendiri. Dinas juga DCF itu bukan dalam artian murni dari dinas, kegiatan dinas murni yang kami berikan kepada Pokdarwis. Demikian juga Pokdarwis itu jalan sendiri dalam artian tidak ada backup dari Dinas Pariwisata. Jadi dua-duanya itu saling bersinergi antara ide awal dari Pokdarwis ketemu dengan kami selaku pembina atau fasilitator di tingkat kabupaten, maka kita berkolaborasi atau berkolaborasi kaitan dengan awal pelaksanaan DCF sehingga sampai di gelaran yang ke-13 tahun kemarin. Insya Allah tahun depan kita akan ketemu lagi Mas Alif dengan event yang lebih besar, mengundang Kennedy ya Mas. Kennedy Mas. Jadi, saya kira itu Mbak Istika, kami kembalikan. Ya. Baik, terima kasih Pak Yali. Jadi memang dulu dari Pokdarwis kemudian datang ke Disperbud selaku fasilitator. Nah sebelumnya saya tidak bertanya ke Pak Alif juga nih, sebenarnya apa sih yang dulu mendasari terbentuknya Dieng Culture Festival ini, sekaligus mungkin sudut pandang dari Pak Alif dulu, bagaimana awal mula kerjasama, kenapa Pak Alif datang ke Disperbud untuk menyelenggarakan event DCF ini begitu. Dulu seperti apa hal yang mendasari terbentuknya Dieng Culture Festival ini? Monggo Pak Alif. Jadi Dieng Culture Festival itu sebetulnya adalah satu bagian daripada progres ya, yang awalnya saya lebih aktif di kepemudaan. Saya ketua pemuda di Dieng Kulon pada waktu tahun 2005 setelah menjadi pengurus mulai 2003, dan di situ saya melihat ada sesuatu yang harus dirubah di Dieng dengan berbagai permasalahannya. Ada permasalahan lingkungan, kerusakan lingkungan, ada permasalahan ekonomi atau lapangan kerja. Jadi disitulah saya pada waktu itu sebagai ketua menginisiasi bahwa di program kepemudaan perlu adanya program yang lebih bermanfaat. Tidak hanya dulu itu yang namanya Karang Taruna kan
kegiatannya hanya di desa yang olahraga sama kesenian saja yang dipertanggungjawabkan untuk dikembangkan. Saya bertanya pada waktu saya silaturahmi ke UPT, karena saya tidak mungkin ke Banjarnegara, saya mencari yang dekat. Di Dieng itu ada kantor UPT namanya. Kantor UPT yaitu bagian daripada kantor Dinas Pariwisata Banjarnegara yang ada di Dieng. Saya silaturahmi ketemu dengan kepala UPT pada waktu itu namanya Pak Hendro. Sekarang menjadi kepala Bapermasdes ya. Dan pada waktu itu didampingi stafnya ada Mbak Uut. Nah, sekarang jadi kepala UPT-nya Mbak Uut. Ya, ceritanya kayak gitu Mas Yedi sekali, biar jenengan tahu. Ya. Waktu itu saya tanya, sebagai orang Dieng dan saya sebagai petani, saya menanyakan peran pemerintah. Kalau di kami sebagai petani dan kelompok tani itu ada pendampingan dari pemerintah melalui kelompok tani, Gapoktan dan lain-lain. Waktu itu saya bertanya kepada Pak Indro, kalau di pariwisata ada enggak Pak? Karena saya punya keinginan ingin mengembangkan pariwisata di Dieng. Dan alhamdulillah jawabannya sesuai yang menjadi harapan dan momentumnya. Maka ada Mas, kamu harus membuat Pok Darwis. Nah, saya senang banget. Apa sih Pok Darwis itu? Yang penting saya senang itu Pak. Baik Pak, izin saya atas nama Ketua Pemuda ingin nanti akan membuat Pok Darwis di Dieng. Ya silakan saja itu tahun 2006. Saya membuat Pok Darwis yang awalnya tidak tahu, katanya Pok Darwis kelompok sadar wisata yang pada waktu itu belum seramai sekarang. Bahkan ketika mulai bertanya-tanya ke orang lain Pok Darwis itu apa sih, jawabannya juga wah, Pok Darwis itu kelompok Modariowis gitu kan. Nah ini menjadi tapi saya tidak putus asa di situ. Istilahnya memang itu adalah mimpi saya bahwa tidak mungkin, karena saya awalnya adalah petani kecil dan banyak pemuda yang mungkin tidak mungkin menjadi petani, tidak mungkin semua Mas Sarden itu menjadi petani. Maka harapan lain bagi saya sebagai orang Dieng Kulon yang ada di sentral Dieng, jadi Dieng sentralnya terbelah menjadi dua, Dieng Kulon dan Dieng Wetan. Dieng Kulon masuk Banjar dan Dieng Wetan Dieng Wetan masuk Wonosobo. Kami walaupun berbeda desa tapi sebenarnya satu keluarga. Jadi kakak adik Pak D saya di Dieng Wetan juga banyak. Nah, di situ saya bermimpi bahwa Dieng ini nanti akan ramai kayak Borobudur dan Jogja. Artinya ketika saya melihat Borobudur, kami ke Borobudur pasti beli geduk trio. Atau ke Jogja kami beli bakpia. Gaitnya pasti laku dan banyak yang jualan makanan laku. Ini menjadi mimpi saya. Pasti ekonomi akan jalan. Awalnya di situ. Nah, disitulah saya alhamdulillah membuat Pok Darwis yang awalnya justru saya dikasih buku kecil, Panduan Sadar Wisata dan Sabta Pesona. Tak bolak-balik bukunya, loh ini kok kayak gini ya? Maksudnya apa ini kok hanya Sabta Pesona? Ya kan? Sabta Pesona, aman, bersih, tertib, sejuk, indah, ramah tamah, kenangan. Bayangan saya ini saya ingin menciptakan lapangan kerja. Caranya bagaimana? Nanti masyarakat saya ini ada yang menjadi katakanlah guide, ada yang menjadi pengusaha makanan khas, karika dan lain-lain. Dan di situ alhamdulillah saya ketemu dengan namanya Mas Junet, jadi orang Dieng yang dulu sudah bekerja di Bapeda. Jadi saya juga tidak hanya di Dinas Pariwisata awal aktif, saya bertanya dan disuruh ke kantor. Disitulah saya akhirnya ke Bapeda Banjarnegara di bidang ekonomi. Yang pada waktu itu momentumnya juga pas sekali. Kamu buat ini saja, pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster. Di sini ada 3 pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster. Klaster di Banjarnegara itu pertanian, terus apa ya? Pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. Nah, di situ alhamdulillah saya mengambil pariwisata dan saya langsung ditunjuk menjadi BDS, Business Development Services. Jadi ini adalah satu program ada di Jawa Tengah, di mana memang Jawa Tengah sebagai provinsi miskin dulu. Jadi ada program dukungan dari Bappenas ya, yang di mana provinsi yang mungkin harus dibantu itu ada program-program langsung. Salah satunya adalah program peningkatan ekonomi di wilayah yang namanya adalah REDS, Regional Economic Development.
Dan dari situ turunannya di setiap kabupaten itu ada program PEL, pengembangan ekonomi lokal. Nah, itulah saya aktif di PEL dan RED. Nah, saya ditunjuk menjadi ketua klaster merangkap sebagai BDS. Makanya Pokdaris Dieng Pandawa ini menjadi organisasinya agak berbeda dengan Pokdaris lain, karena kegiatan kami lebih menjadi fasilitator sampai sekarang. Jadi di situ saya mulai belajar menjadi fasilitator, saya mulai belajar tentang ilmu pariwisata secara dasar lah ya, dari Community Based Tourism Development dan Sustainable Tourism Development, karena memang namanya juga program yang didapatkan dari luar. Jadi memang programnya diharapkan standar UNWTO, sehingga Sustainable Tourism Development yang saya dapati, dan untuk pengembangan ekonominya adalah Community Based Tourism Development, yaitu pengembangan pariwisata yang direncanakan, dikembangkan, dan dikelola oleh masyarakat. Saya mengikuti program itu, di mana ada beberapa yang saya dapati sebagai pendamping. Ada rumus-rumus dalam pengembangan ekonomi melalui manajemen kompas, di mana ada keseimbangan, analisis pasar, pengembangan pribadi, pembuatan jejaring pentahelik, dan analisis permodalan. Itu yang saya dapati. Setelah itu juga saya dapati daripada 9 penguatan daripada pengembangan destinasi. Jadi ada 3A, atraksi, accessibility, amenity. Ada branding, advertising, selling. Dan yang ketiga adalah bagaimana masyarakat, SDM dan industri itu menjadi 9 kekuatan dalam pengembangan destinasi. Maka ketika dimulai dari 3A, atraksi di Dieng ini kan sudah ada, atraksi alam, budaya, buatan ada. Accessibility memang menjadi PR yang memang ini saya tidak mampu, makanya mau tidak mau saya harus berkoordinasi dengan pemerintah bagaimana meningkatkan accessibility, apalagi atraksi di Dieng sebagian besar sudah dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pada waktu itu Dinpar Banjarnegara dan Wonosobo. Tentu accessibility ini menjadi tugas daripada pemerintah, terutama dari asal wisatawan sampai kepada tempat objek wisata. Nah, seterusnya disitulah konsen saya dalam pengembangan di 3A ini. Saya lebih konsen pada pengembangan amenity, di mana masyarakat ini menjadi pendukung daripada destinasi tadi, di mana tentu sesuai dengan ilmu pariwisata adalah perjalanan seseorang atau beberapa orang ke suatu wilayah tentu memerlukan banyak kebutuhan sebagai manusia. Maka disitulah kita melihat setelah objek sudah dikelola oleh pemerintah, accessibility juga sudah ya bisa dikatakan sudah sudah maksimal untuk tempuh oleh kendaraan wisatawan. Maka di amenitas ini yang ternyata masih kurang, ada akomodasi yang perlu dikembangkan, ada makanan khas, ada guide, ada fasilitas-fasilitas lain yang tentu di sini menjadi peluang saya dalam mengembangkan community based tourism. Nah, disitulah dalam awal itu saya mengembangkan pariwisata sebagai fasilitator, yang pada waktu itu setelah menjadi fasilitator pengembangan ekonomi lokal, saya juga menjadi fasilitator PMPM pariwisata. Maka momentumnya juga alhamdulillah juga pas. Pemerintah pusat punya program PMPM pariwisata, ada beberapa anggaran yang saya arahkan ke beberapa desa di Dieng, dari Dieng Kulon, Karangtengah, Pakisan, dan Sembungan pada waktu itu. Yang pada waktu itu kalau di Banjarnegara, karena saya lebih komunikasi, lebih enak, saya pernah ditolak di Wonosobo ketika memasukkan program PNPM pariwisata di Sembungan. Jadi pada waktu itu saya dimarahi sama salah satu staf Dinpar Wonosobo. Pada waktu itu kantornya masih di selatan alun-alun, karena ini ada Cak Wonosobo tak terang. Nah, pada waktu itu saya disuruh bertanggung jawab kalau ada apa-apanya, tapi alhamdulillah saya siap. Karena memang saya ketemu langsung dengan Pak Dirjen, dan pada waktu itu ada konsultan orang-orangnya Bu Windu ya. Bu Windu itu guru besar ilmu budaya UGM. Karena konsultannya milik Bu Windu, saya sudah pede banget. Dan pada waktu itu mereka mengatakan Sembungan itu ada apa itu, dan alhamdulillah karena saya sudah berkeyakinan dan dibantu oleh para ahli ya, jadi
mengembangkan PNPM, di mana anggaran PNPM kalau di desa saya itu saya arahkan untuk pengembangan UMKM, pengembangan budaya. Jadi dulu para pelaku seni kami bantu pakaian kesenian, ada penambahan alat kesenian, untuk pemangku adat kita kasih pakaian adat, sehingga ini bagian yang pada waktu itu menjadi pendukung sarana dari pemerintah. Yang pada waktu itu tentu tim teknisnya juga dari kabupaten, dan pada waktu Kabupaten Banjarnegara pada waktu itu masih Pak siapa ya, saya lupa Pak. Iya, tentu itu semua didampingi oleh pemerintah daerah untuk apakah ini di ACC atau tidak. Dan disitulah ketika selain dukungan dari PNPM juga saya mendapatkan dukungan langsung dari Bapeda dan dinas terkait. MKM saya mendapatkan dukungan dari Disperindak Kabupaten Banjarnegara, bantuan ke Pak Saroji dulu, Pak Yeli. Saya dibantu oleh Pak Sopan, semua sudah pada pensiun lah, alat-alat ke Pak Saroji banyak. Termasuk kesenian kerajinan, itu semua dibantu, termasuk dari Pemprov juga. Jadi saya aktif bagaimana berkomunikasi kepada government, karena saya tahu bahwa government adalah fasilitator dan regulator, maka saya maksimalkan sebagai fasilitator, ya saya harus berkomunikasi dan saya harus meminta, karena kalau tidak ada komunikasi ya tentu tidak ada program sampai bawah. Sehingga momentum itulah yang itu saya mengambil titik ketika Dieng dulu sebenarnya ramainya Dieng itu event Lebaran, event desa. Termasuk dulu pernah ada pekan budaya yang hanya untuk seremonial saja, tak balik. Ini event kalau bisa tidak hanya seremonial, tetapi ada sesuatu yang manfaatnya itu berkelanjutan. Ada sustainability-nya. Maka saya membuat inisiasi DJF dengan 4 tujuan utama. Yang pertama tentu namanya juga Festival Budaya. Setelah melihat, ya mohon maaf ini juga untuk pembelajaran kita bersama bahwa dulu ada blueprint UNWTO ya yang mengatakan wisatawan tertarik berkunjung ke suatu destinasi itu karena 3 utama, budaya, alam, dan buatan. Tetapi budaya ini mendominasi. 65% orang akan berkunjung ke suatu tempat itu karena budaya. 30% karena alam dan 5% karena buatan. Maka disitulah budaya menjadi mimpi saya. Tentu manusiawi lah, orang memilih pasti yang terbesar. Nah, apalagi dengan potensi Dieng Kulon yang mempunyai peninggalan budaya, jadi kayak candi. Ini menjadi daya tarik yang harus saya angkat. Setelah itu saya melihat dari Bali. Kita lihat Bali dengan daya tarik budayanya tentu menjadi hal yang luar biasa. Mungkin tidak mungkin kita bisa sama sekali dengan Bali, tetapi paling tidak kita harus mengikutilah konsep-konsep yang seperti itu. Nah, inilah yang menjadi mimpi saya. Jadi pada waktu itu Dieng Culture Festival akhirnya ada 4 tujuan utama: pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, promo potensi pariwisata, baik potensi atraksinya, amenitasnya, dan yang lainnya. Yang terakhir adalah kegiatan sosial, karena saya berasal dari Karang Taruna, maka kegiatan kalau anak gembel ini harus kita bantu lah. Kalau di masyarakat dulu ada khitanan massal, maka kita ada cukur gembel massal yang insya Allah nanti kita biayai bersama dengan mitra, terutama dengan pemerintah. Nah, di situ cerita awal mengapa saya mengangkat Dieng Culture Festival. Yang pertama memang budaya ini menjadi satu yang harus kami angkat. Yang kedua memang rentetan daripada pengembangan 9 pilar ini. Setelah 3A maka ada branding, advertising, dan selling. Jadi ketika kita mengemas suatu produk wisata, kita juga sama mengemas produk barang. Kalau bisa kita buat packaging-nya yang bagus, ceritanya yang bagus, gambarnya yang bagus, maka ketika kita jualan maka kita akan bisa bermain dengan harga yang bagus lah. Itu kan seperti itu, tidak asal-asalan. Nah, ini bagian daripada momentumnya pas. Jadi setelah saya 2006, 2007, 2008 kepada pendampingan, ada kegiatan-kegiatan yang saya lakukan sebagai ketua panitia 17 Agustus, ketua panitia festival Dieng dulu ya. Jadi biar budaya Dieng. Nah, pada waktu itu saya bermimpi bahwa
juga sama sih, saya melihat kalau di Borobudur sudah ada Borobudur International Festival, di Solo sudah ada Solo Batik Karnival, maka disitulah saya berani, setelah saya koordinasi juga dengan teman-teman mahasiswa dulu UGM, ada Puspar juga, ya udah dinamai ini aja Mas, masukannya Dieng Culture Festival kalau memang tertarik dengan budayanya, maka disitulah muncul Dieng Culture Festival yang pada waktu itu di rumah saya ini saya komunikasi dengan Mas Fajar Suryo Isworo, salah satu ex KKN UGM yang menjadi teman akrab saya, jujur saja. Nama itu kami lahirkan berdua dengan ex KKN UGM 2009. Beliau memberi masukan namanya Dieng Culture Festival dan saya setujui. Dan pada waktu itu dia langsung membantu dengan pembuatan paket tour. Karena alhamdulillah dia sudah lulus di tahun 2010. Dia langsung membuat kerjasama dengan biro walaupun sangat pahit yang pertama. Paketnya hanya terjual sebanyak sekitar 65 pengunjung. Tapi bagi kami tidak masalah, dan pada waktu itu masih berat sekali. Saya berkomunikasi dengan pemerintah daerah karena namanya program dadaan. Pada waktu itu saya ya didukung oleh pada waktu itu Pak Yatno ya, Kak Kadisnya. Pak Yatno memberanikan diri kepada bidang kebudayaan pada waktu itu untuk mensupport kami dengan ya waktu itu anggarannya belum besar lah ya, Mas. Kalau tidak salah itu saya masih ingat 10 juta dulu potong pajak. Dan Wonosobo juga mendukung dulu karena saya juga ke Wonosobo. Wonosobo mendukung sebesar 1.500.000 saya masih ingat. 1.500.000 di event saya di DCF pertama, dan saya membuat proposal ke masing-masing instansi, dukungannya masih ya berterima kasih walaupun hanya 250.000, 500.000, dan anggarannya alhamdulillah mencukupi lah, walaupun kami harus prihatin dengan semua panitia, iuran juga, karena Karang Taruna ya, namanya Karang Taruna pasti iuran lah kayak mahasiswa. Dan untuk biaya makan juga kami makan di rumah, pagi harus makan, nanti siang itu gantian, pulang makan, kegiatan tetap terlaksana. Dan kepada para pelaku seni kami juga tidak memberikan nyuwun sewu biaya tampil, kami hanya memberikan snack. Jadi pada waktu itu, dan kepada para UMKM kami fasilitasi dengan pembuatan terpal-terpal, masih ya kayak gitulah namanya, anggarannya juga terbatas. Tapi alhamdulillah pada waktu itu masih simpel. Pembuatan panitia pada waktu itu belum seperti ini Mas Yeli, yang pertama. Baru yang kedua, akhirnya panitia dibuat panitia koordinator dan panitia pelaksana. Maka koordinator kita serahkan kepada pemerintah, karena setelah itu kita harus membuat perizinan yang lebih maksimal. Maka sampai saat ini pun biasanya nanti kami berbagi tugas dengan pemerintah. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata termasuk Mas Yeli pas membantu kami di lini antar lembaga lah ya, terutama di lembaga pemerintahan. Kami bergerak di bawah. Jadi ini yang menjadi sinergitas antara kami dengan Dinpar. Jadi seperti itu, dan kami berjalan sustain karena mimpi kami tercapai. Kami meningkatkan daripada bargaining position kami. Dari yang dulu mungkin hanya 500, 250, ya sekarang paling tidak sudah 25 juta lah minimal mereka bantu kami. Jadi kalau yang lain ya sudah lebih besar. Jadi alhamdulillah anggaran DCF tahun ini Mas Yeli kami mungkin rencana baru mau syukuran besok sekalian evaluasi bulan ini karena kemarin saya ini. Tahun ini aja kami menghabiskan 4,7 miliar untuk event itu. Bayangkan dulu hanya 20 juta, sekarang kami habisnya 4,7 miliar. Tapi alhamdulillah semua dari berbagai lembaga ya, jadi sudah mendukung kami baik lembaga pemerintahan maupun swasta. Jadi di sinilah kekuatan kami bagaimana event ini menjadi event yang secara berproses kita tingkatkan dari event yang biasa menjadi event yang ya kita maksimalkan menjadi ya semoga menjadi event internasional. Seperti itu. Mungkin Pak, terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Pak Alif. Nah, mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya, Nggih. Tadi kan sudah dibahas juga terkait
kendala-kendalanya, kemudian perjalanannya, terbentuknya Dieng Culture Festival. Nah, mungkin ini kan nanti videonya akan diunggah di YouTube ya, Pak. Nah, nantinya mungkin akan ada pemirsa nih yang menonton video dan mereka juga merupakan pegiat wisata di daerah masing-masing dan mereka juga ingin memajukan daerahnya melalui event besar seperti DCF ini. Nah, melihat kesuksesan DCF ini dari Pak Yeli dan Pak Alif mungkin memiliki kiat-kiat khusus yang bisa dibagikan nih, Pak. Mungkin bisa mulai dari Pak Yeli dulu nih. Ya, terima kasih. Kaitan kiat-kiat sebenarnya rahasia ya Mas Alif. Cuman kalau di DCF itu memang unik ya, karena itu merupakan kegiatan budaya, tapi lokusnya itu di dataran tinggi. Satu. Kedua, lokusnya itu merupakan pusat peradaban kuno yang sebenarnya zaman dahulu kala itu sudah menjadi pusat peradaban sebenarnya, pusat peradaban Jawa. Jadi memang unik DCF ini karena suatu event budaya yang dilaksanakan di satu lokasi yang memang eksotis ya, eksotis. Ada tambahan lagi di sana karena di dataran tinggi juga suasana pemandangan itu memang unik, tidak bisa ditemukan di sembarang tempat. Jadi itu merupakan nilai lebih dari DCF dan sebenarnya banyak yang mereduplikasi kegiatan budaya yang seperti DCF. Tapi mereka karena lokusnya beda, walaupun temanya hampir sama, tidak bisa berkembang seperti yang telah dicapai DCF. Jadi sebenarnya tidak menjadi masalah ketika akan daerah-daerah lain akan mereduplikasi atau mencontoh kesuksesan DCF itu, tapi mereka juga harus bisa menonjolkan kekhasan, keunikan dari event yang akan mereka buat. Saya kira itu simpel saja. Ya. Baik Pak Yeli, terima kasih atas jawabannya. Berarti memang menekankan pada unique selling point yang dimiliki daerah masing-masing seperti itu ya. Mungkin sekarang bisa berlanjut ke Pak Alif. Kira-kira kiatnya apa saja nih ya Pak? Berbagi sedikit pada teman-teman lain yang merupakan pegiat pariwisata. Mungkin bisa singkat saja Pak. Iya, kalau kami lebih ke ini sih persiapan ya. Jadi di manajemen itu menjadi salah satu tadi di dalamnya manajemen pasti perencanaan lokus itu menjadi salah satu yang harus kita pikirkan sehingga memang waktu kapan di mana ini menjadi satu hal yang harus kita lakukan. Apalagi ketika membuat event maka kita juga harus melihat di daerah mana sih event yang besar. Kalau bisa kita jangan bersamaan sebetulnya. Yang kedua adalah analisis target pengunjung. Jadi ini tidak lepas daripada tadi karena kami sudah kuat di pondasinya ya. Jadi teman-teman guide dan teman-teman ini kan juga sudah punya hubungan. Maka kita sudah punya target pengunjungnya dan ini tidak lepas daripada tahun ini Mas Yeli. Ketika persiapan kita kurang maka target pengunjungnya masih tidak maksimal. Dan kesiapannya membuat event ini pasti ada 3, ada pra-event, on-event, dan post-event. Maka di pra-event ini sebenarnya kami sudah bersiap. Ini besok ini kita sudah mulai presentasi sebetulnya. Izin, saya belum sempat ke dinas karena baru pulang ya. Saya sudah mulai presentasi di beberapa instansi yang tentu ini menjadi gambaran event yang akan kita buat. Jadi kita tidak bisa sempit. Kayak tahun kemarin kita hanya persiapan 3 bulan, maka pengunjungnya pasti yang kita sebut dengan pengunjung berkualitas. Kalau pengunjungnya sih tetap ramai, makanya saya juga kadang menyampaikan, buat event itu jangan hanya suka ramai, hanya seremonial saja. Karena memang yang terakhir saya bilang, kalau eventnya Dieng itu kalau saya melihat orang Banjar, orang Wonosobo, orang Batang itu bukan wisatawan mereka itu loh. Harusnya mereka menjadi pelaku. Maka target pasar kami itu kalau yang Nusantara itu Jabodetabek, Jogja, Semarang yang mereka harus nginep gitu kan. Itu kan seperti itu. Maka disitulah sebenarnya pada analisisnya.
Jadi ketika sudah melihat lokus, maka di perencanaan ini menjadi satu poin utama bagi kami. Konsep-konsep apa yang kita melihat juga situasi. Situasi era sekarang itu sedang apa sih? Kita juga tidak lepas daripada lahirnya Jazz Atas Awan, yang lain itu juga tidak lepas daripada kita melihat situasi. Isu-isu yang ada itu loh. Ini juga tidak lepas daripada inovasi-inovasi yang harus kita lakukan. Jadi seperti itu. Setelah itu tentu kita mulai melakukan pada organiting tadi. Kita mulai berkomunikasi dengan Dinpar yang kita mulai siapa berbuat apanya harus kita bagi. Dan yang selanjutnya adalah tadi sellingnya. Maka kami fokuskan pada selling. Selling ini kan tidak lepas pada kita analisis pasar tadi. Maka Mas Yeli yang selalu saya lakukan adalah kita harus mempunyai data. Jadi saya akan melihat. Saya hanya melihat daripada media sosial kami, Instagram kami, di mana pengunjungnya itu dari daerah mana, itu dari Instagram. Termasuk saya akan melihat berapa umur mereka. Orang yang datang itu berapa laki-laki, perempuan, umur, dan semuanya ini tentunya ini bagian daripada kita yang mengemas ini harus siap dengan nilainya itu seperti apa untuk dijual. Ini bagian yang sebetulnya selalu kita lakukan. Jadi kekuatan kita seperti apa, target pasar kita seperti apa, beberapa kekuatan eksternal, di mana pentahelik itu kekuatan kita merangkul pentahelik itu sekuat apa. Baru di situ akan kita hitung permodalan. Karena disitulah nanti berhasil dan tidaknya di situ. Mungkin itu sih. Oke. Jadi ada rumusnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alif. Jadi ya memang untuk event sendiri kan emang harus dipersiapkan dari lama gitu, nggak bisa sebentar dengan waktu yang sebentar. Dan juga harus jelas target pasarnya. Memang kalau misalnya event memang seperti itu karena biar banyak yang minat juga dan eventnya juga terlihat lebih jalan dan lancar dan sukses gitu untuk itu ya. Mungkin karena ini sudah di akhir acara, mungkin di sini saya ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan pesan dan kesannya apa sih selama bekerja sama satu sama lain antara Disparbud dengan Pokdarwis Dieng ini. Mungkin bisa dari Pak Yeli dulu mungkin. Ya, terima kasih. Kalau saya kesannya sih oke lah ya. Saya kesannya kemarin kerjasama sama Mas Alif, kebetulan kami kemarin mengalami dua kondisi, yaitu yang kondisi kaitan dengan kita pelaksanaan DCF pada saat di tengah kondisi pandemi, mau tidak mau DCF juga harus jalan, maka ada terobosan dari Mas Alif kaitan dengan situasi pandemi, maka DCF kita laksanakan dengan konsep virtual hybrid. Ada banyak hal ya, ada banyak hal kaitan dengan kita persiapan pada saat itu. Kalau kesan ya karena kita persiapan event yang sudah begitu besar ya namanya, otomatis ya kita memang harus lebih fokus ke itu. Terus kaitan yang kemarin, kaitan dengan pelaksanaan kemarin yaitu masa transisi, kebetulan memang kami dukungan dari pemerintah untuk perencanaan memang masih menggunakan pendanaan kaitan dengan pelaksanaan di tengah pandemi. Jadi kemarin memang di detik-detik terakhir dalam artian kita persiapan yang maksimal itu praktis hanya 3 bulan kemarin. Kita lari sana, lari ke sini dengan berbagai macam romantikanya, tapi alhamdulillah bisa terlaksana kaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sebenarnya yang paling kami kalau kesan kami kaitan dengan pelaksanaan DCF sih, kalau dari dinas sih sebenarnya dia tidak meragukanlah kemampuan teman-teman Pokdarwis di Dieng. Hanya saja kemarin kami juga harus, karena tugas di dinas itu kaitan dengan koordinasi dengan berbagai macam dinas instansi dengan waktu yang begitu mepet, memang kami kemarin harus pandai-pandai mengatur waktu. Saya kira itu untuk pesan kami oke lah, kami optimis
DCF akan semakin besar, DCF akan go internasional karena pesan dari Pak Menteri ini sudah saatnya DCF itu kelasnya naik, sudah tidak kelas nasional tapi kelas internasional. Dan kami optimis insya Allah nanti dukungan dari berbagai pihak untuk pelaksanaan DCF untuk naik kelas, untuk tarafnya jadi taraf internasional, insya Allah dukungan akan semakin kuat dan akan semakin banyak. Saya kira itu. Monggo Mas Alif. Ya, monggo langsung ke Pak Alif saja. Kesannya ya gimana ya, istilahnya kami sih bersyukur sekali bahwa event ini bisa sampai ke 13 dan akan ke 14. Artinya mimpi kami dalam melaksanakan pariwisata berkelanjutan ini tidak lepas daripada sustainability. Ini menjadi satu hal yang tetap kita bisa laksanakan dan kita buktikan ketika di 2 event di era pandemi ya, Mas Yeli. Kita tetap laksanakan. Tetap ada kegiatan hybrid walaupun banyak dinamikanya di situ. Dan bagi kami kemanfaatan yang dirasakan oleh banyak masyarakat, benefit yang dirasakan oleh banyak masyarakat ini menjadi kesan yang tidak terlupakan bagi kami. Bagaimanapun mimpi kami ketika kami ingin menjadi manusia yang migunani tumraping lian atau bermanfaat untuk orang lain ini semoga terus diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Jadi dan tentu dengan konsep event gotong royong, maka event ini akan kita terus laksanakan dengan konsep seperti itu. Jadi kami, saya dan Pak Darwis beserta Dinas Pariwisata di tingkat kabupaten tentu akan terus meningkatkan kerjasama. Alhamdulillah Pemprov juga selalu mendampingi, Kementerian Pariwisata juga mendampingi, dan instansi lain. Dan kembali kita mengajak semua instansi akademisi. Kemarin sudah ada Unsik ya, yang karena dekat kita tarik, ada dari Stipari, semoga nanti dari teman-teman UGM juga nanti ada yang mau menjadi volunteer dan yang lain. Dan alhamdulillah teman-teman media juga mensupport kami, tentunya selain media sosial kami, tentu media profesional ini menjadi kekuatan kami, karena bagaimanapun dalam ada yang menyampaikan keberhasilan event itu dihitung dari 3, yaitu uniquely value, commercial value, dan communication value. Nah, ini menjadi hal yang harus kita hitung juga. Ini tuntutan dari dulu Bu ST, Deputi Event, menyampaikan seperti itu. Jadi ini tetap menjadi target kami, seberapa besar nilai informasi yang kita dapatkan, berapa media yang memberitakan, berapa benefit keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat, tidak hanya kami. Dan tentu keunikan ini akankah selalu kita bisa angkat, kita inovasi dengan event-event tambahan yang menarik, sehingga nanti bisa menarik tidak hanya untuk nasional sampai internasional. Pesannya tentu tadi ya, kami mengajak kepada semua stakeholder. Jadi mari kita angkat budaya lingkungan ini menjadi satu warisan, karena bagi kami budaya ini semakin lama nilainya tidak semakin berkurang, justru akan semakin tinggi. Maka untuk menjaga itu tidak mudah, maka nilai budaya ini kami mohon dukungan kepada semua pihak untuk mendukung, mensupport, dan saling menjaga. Jadi tidak mudah untuk mengangkat budaya, karena kadang orang hanya melihat seremonialnya saja, tetapi sebenarnya di dalamnya ini yang belum kita angkat adalah nilai-nilainya. Rencana ke depan kita akan angkat adalah yang lebih jauh, adalah paket daripada napaktilas dan yang lain, di mana ada semacam wisata spiritual. Jadi ini juga untuk mengajak bagaimana kita kembali kepada dasar, yang semoga nanti mimpi-mimpi kami ketika kami buat event tidak hanya untuk seremonial, tidak hanya untuk
satu kegiatan yang tidak bermanfaat, tetapi di dalamnya tentu kami punya cita-cita yang lebih jauh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alif dan juga Pak Yeli, kesan-pesan yang sudah cukup baik antar kedua lembaga ini. Semoga kedepannya juga sinergitas antara Pokdarus Dieng Pandawa dan juga Disparbud Banjarnegara semakin berlanjut dan juga semakin baik. Dan juga semakin berkembang pula untuk DJF tahun ke depannya, semakin menjadi event internasional yang sukses. Nah, karena sudah di penghujung acara, untuk diskusi mengenai sinergi Pokdarus dan Disparbud dalam event DJF ini kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurangnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.